Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore Sobat JKN yang ada di rumah. Sehari ini kita kembali lagi di BPJS On Air Kacil Bau-Bau bersama saya Dian dan narasumber cantik kita, Dokter Prima. Halo. Halo Dok, apa kabarnya sore ini Dok? Alhamdulillah Baik banget. Cantik. Asik, MC cantik. Jadi kita mungkin sapa-sapa dulu Dok nih. Iya. Sobat JKN yang sudah bergabung. Nah, buat Sobat JKN yang mau tanya-tanya tentang BPJS maupun JKN, silakan bertanya di kolom komentar. Nanti kita akan jawab. Ini mengenai apa temanya Kakak Dian? Jadi tema hari ini tentang pelayanan kesehatannya Dok. Oke, Jadi ya. Sobat JKN yang mau tanya-tanya tentang pelayanan kesehatan, silakan bertanya di kolom komentar. Nah, sudah ada nih satu Dok dari Kakak Eren. Kak, apakah ganti perban habis sunat dapat menggunakan BPJS? Ganti perban habis sunat ya? Iya. Oh, jadi izin ya ini untuk Kakak Eren. Jadi kalau untuk sunat itu kan dia sebenarnya tidak masuk ya dalam penjaminan JKN. Karena dia sifatnya bukan indikasi medis. Jadi kalau untuk ganti perbannya juga tidak masuk ya karena ada penjamin lainnya seperti itu. Seperti itu Kakak Ya, Eren Kakak Eren ya. Kalau misalnya ada penyakit atau ada komplikasi atau ada sesuatu hal yang berhubungan dengan indikasi medis, nah itu baru dijamin oleh JKN. Oke, seperti itu Kakak Eren. Selanjutnya nih ada dari Kakak NPTH. Kalau sesar eraks ditanggung nggak Dok? Nah, kalau sesar kami jamin. Jadi kalau sesar selama dia indikasi medis, memang diarahkan oleh dokternya karena memang tidak bisa melahirkan normal ya, sobat Maimun untuk. Nah, itu bisa dijamin oleh JKN. Nah, untuk metodenya sendiri dari rumah sakitnya, kalau misalnya memang itu dia menggunakan ERAS, itu bisa dijamin BPJS Kesehatan. Tergantung dari indikasi medisnya sebenarnya kalau dari sisi penjaminannya. Oke, seperti itu ya Kakak NPTH. Nah, sudah mulai banyak ini yang bergabung Dok. Mungkin kita sapa-sapa dulu. Ada Kakak Nay, halo Kakak Nay. Ada Kakak Andre Saputra, ada Kakak Sri. Silakan Sobat JKN yang mau bertanya tentang JKN. Kita siap menjawab di kolom komentar bawah ini ya. Oke, sudah mulai banyak yang bergabungnya. Ini sudah ada pertanyaan lagi. Dok, Kak, aku mau nanya, aku udah daftar JKN tapi anakku yang kedua belum punya. Ibunya udah punya. Iya, mau daftar JKN tapi anak yang keduanya belum punya. Mungkin mau didaftarkan lagi anak keduanya. Boleh, silahkan. Jadi kalau untuk pendaftaran peserta JKN itu bisa melalui pendaftaran mandiri, bisa juga melalui pendaftaran dari kalau tergantung segmen pesertanya Kakak Dian. Jadi kalau dia yang tidak dijamin oleh daerah ya atau bantuan pemerintah, itu dia bisa mendaftarkan dirinya sendiri melalui aplikasi Mobil JKN, Pandawa. Nah, itu dia bisa mendaftarkan dirinya sebagai peserta mandiri dengan adanya pembayaran iuran per bulan seperti itu. Kalau misalnya memang dirasa kita tidak sanggup atau ada kurang mampu untuk membayar premi yang setiap bulannya, itu bisa dilakukan, kita laporkan diri kita di dinas sosial ataupun di kelurahan tempat kita setempat ya setempat untuk didata untuk didaftarkan sebagai penerima bantuan iuran. Ini Dok, mau cek status kepesertaan itu gimana? Nah, itu bisa di Mobil JKN. Aplikasinya ada di atas ya. Iya, di Mobil JKN. Ada juga lewat Pandawa. Di 08118165 Ya, itu bisa kita mengecek kita ini sekarang posisinya aktif atau tidak aktif. Kartunya juga bisa di-download di situ Kakak Dian. Iya, kalau di Mobil JKN. Tidak perlu lagi pakai kartu fisik. Benar, cukup bisa menggunakan KTP. Iya. Bisa menggunakan KK kalau misalnya kita tidak bawa KTP-nya ataupun nomor NIK-nya. Seperti itu ataupun kartu digital dari Mobil JKN. Jadi bisa di-download. Tidak ada lagi sekarang kecurangan kartu ya. Sudah digital. Iya. Sekarang ada pertanyaan selanjutnya.
Kak, aku lagi hamil 5 bulan. Kalau mau aktifin BPJS ku apa saja ya persyaratannya? Nah, pesertaan ya. Iya. Persyaratan untuk pendaftaran peserta JKN, kartu keluarga, KTP, kemudian buku rekening bank, kemudian vaskes terdaftarnya di mana, nomor HP, email, seperti itu. Boleh. Jadi nanti untuk kelengkapannya bisa daftar di Pandawa. Nggak perlu ke kantor ya. Iya, dengan mudah lewat Pandawa Lewat aja. aplikasi aja, jadi nggak ngantri, cepat, Nggak panas-panasan. nggak panas-panasan, nggak Iya. perlu pakai pakai biaya transportasi. Iya. Gitu. Berarti ya kakak, ini ada pertanyaan dari kakak Amelia. Teh, BPJS ku ada tagihan, sekarang penangguhan. Itu gimana ya caranya? Tapi sekarang tagihannya berubah jadi nol. Tagihan, penangguhan, Tagihannya berubah jadi nol. nanti mungkin bisa dicek dulu ya di Mobile JKN untuk tagihannya ini seperti apa. Kalaupun misalnya memang tidak, bisa nanti ditanyakan di call centernya di 165, ataupun kalau misalnya memang ini bisa langsung datang ke BPJS Kesehatan setempat untuk dilakukan pengecekan lebih lagi terkait dengan iurannya ini yang tadinya hilang ya? Iya, Ya, sudah nol. sudah nol, artinya mungkin sudah terbayar ataupun sudah dianggap sudah terpotong mungkin di premi sebelumnya ya. Selanjutnya ada dari kakak Birfas. Kak, BPJS ku mati. Kalau mau aktifin mandiri tetap kelas 3, bisa nggak? Atau mungkin bisa kelas lain juga? BPJS-nya nonaktif ya? Ya, mau aktifin ke mandiri bisa nggak? Bisa. Jadi untuk menonaktifkan itu bisa. Yang penting kita ya tadi kembali dulu mengecek ya di Mobile JKN itu untuk aktifannya, dipastikan ini nonaktifnya karena apa? Apakah karena pembayaran iurannya yang belum dibayar, ataukah karena misalnya kalau dari pemerintah daerah itu dinonaktifkan. Nah, kalau dari pemerintah daerah misalnya dari bantuan iurannya itu dinonaktifkan, baik dari Kementerian Sosial yang menonaktifkan ataupun dari pemerintah daerah, nah itu bisa dialihkan menjadi peserta mandiri, PPOPU mandiri yang bayar iuran setiap bulannya. Jadi bisa ya? Iya, bisa. Selanjutnya, Dok, Kak mau bayar tunggakan caranya gimana? Gimana kemudian tunggakannya? Bisa lewat Bisa. Rehab. Rehab. Iuran bertahap. Nanti Ya. bisa dicek lewat aplikasi Mobile JKN. Kak, bisa daftar BPJS lewat desa? Mungkin lewat. Kalau untuk pendaftarannya kita hanya untuk pendaftaran itu hanya di kanal-kanal resmi ya, di Mobile JKN, melalui Pandawa, nah kemudian ataupun di kantor cabang. Nah kalau untuk melalui desa mungkin itu yang dimaksud yang pendaftaran untuk penerima bantuan iuran. Nah itu bisa didaftarkan namanya, dilaporkan datanya ke pemerintah setempat melalui kelurahan atau di kecamatan. Namun untuk pendaftarannya sendiri itu harus melalui BPJS Kesehatan. Jadi kalau misalnya menerima bantuan itu kan melalui pemerintah daerah ya, jadi nanti pemerintah daerah yang memberikan datanya ke BPJS Kesehatan, gitu. Ini Kak, kalau saya sudah daftar Mobile JKN tapi lupa nama dan sandinya, gimana mau masuk lagi? Nanti tinggal dipilih lupa kata sandi ya? Ya, lupa kata sandi di aplikasi Mobile JKN. Nanti bisa dimasukkan OTP-nya lewat WhatsApp, pastikan lewat SMS pastikan nomor teleponnya punya pulsa supaya kode OTP-nya bisa masuk. Oke, selanjutnya cara ubah BPJS pribadi ke mandiri. BPJS pribadi. Cara BPJS pribadi ke pemerintah. Oh ya, yang tadi ya, itu bisa dilaporkan ke dinas kesehatan, dinas sosial ataupun di kantor kelurahan setempat. Itu nanti akan diverifikasi datanya oleh dinas sosialnya, apakah memang ini bisa masuk ke dalam daftar penerima bantuan iuran ataukah tidak. Seperti itu ya. Jadi menentukan dinas sosial. Ya, dari dinas sosial setempatnya. Oke. Ini kakak Hiwi nomornya juga lupa Kak, gimana? Bisa lewat Pandawa kakak, nanti ubah dulu nomor HP-nya lewat Pandawa. Nanti chat aja di WA Pandawanya, nanti ubah data kepesertaannya, sekalian ubah nomor teleponnya ya. Oke, selanjutnya Kak,
Katanya kalau duduk, soalnya banyak banget ini Gak pertanyaan. apa-apa. Iya, saya baca satu langsung Iya, naik lagi. sebenarnya aku tuh lebih suka kalau ditanya mengenai ini ya, terkait dengan pelayanan. Iya. Tapi nggak apa-apa, kalaupun ada pertanyaan terkait dengan kepesertaan, nanti kami bantu jawab. Banyak banget pertanyaan. Kalau di Mobile JKN status aktif tapi dicek bansos, tidak itu gimana? Di Mobile JKN status Aktif. aktif. Oh iya kan, kalau untuk penerima bantuan sosial itu kan ada banyak tuh bantuan sosialnya ya, tadi Kakak Ica. Nah, jadi kalau untuk kami selama di Mobile JKN-nya itu aktif, artinya bisa mendapat pelayanan. Nah, kalau untuk bansos yang lain itu nanti mungkin kami kurang ini ya, kalau terkait apakah bansos yang lain itu aktif atau tidak, karena kan itu tergantung dari dinas sosialnya. Nah, kalau dari kami untuk mengecek dia aktif atau tidak bisa tadi melalui aplikasi Mobile JKN. Kalau harus pesertanya aktif berarti bisa digunakan ya? Iya, selama pesertanya aktif itu bisa digunakan. Ini Kak, kalau ngurus BPJS di kantor BPJS mana aja bisa kan? Nggak harus sesuai alamat KTP? Bisa dong, bisa dong, seluruh Indonesia. Ada, bisa seluruh Indonesia. Tapi lebih bagus lagi kalau kita mengurusnya online saja, tidak perlu datang ke kantor ya. Pandawa. Iya, lewat Pandawa. Tadi nomornya sudah disebutkan di atas ya. Lewat Pandawa ataupun lewat Mobile JKN. Kita mau aktifin kepesertaan di JKN lagi, gimana ya Kak? Mau aktifin kepesertaan. Kakak Zara mau aktifin kepesertaannya, mungkin ini udah nonaktif. Nonaktif ya, tadi dilihat dulu kepesertaannya ini. Kalau mau daftar sebagai peserta mandiri bisa melalui tadi ya, didaftar melalui aplikasi Mobile JKN atau daftar melalui Pandawa. Kita mengecek dulu jadi ketidakaktifan itu karena apa. Kalau misalnya karena iuran, karena adanya tunggakan iuran, Bapak Ibu bisa bayar langsung iurannya langsung aktif pada hari itu juga. Kak, katanya kalau UHC gak boleh pindah Vaskes ya, kalau pindah Vaskes nanti diblokir katanya. Siapa bilang? Boleh dong. UHC. Jadi kalau UHC itu kan bantuan dari pemerintah daerah. Jadi kalau untuk bantuan pemerintah daerah khusus kelas 3 ya memang biasanya itu dari pemerintah daerah itu mewajibkan untuk pesertanya terdaftar di daerah tersebut. Seperti itu. Kalau biasanya memang terdaftarnya di luar, kemungkinan akan, kan ini usulan dari pemerintah daerah ya. Jadi nanti kalau misalnya terdaftarnya di luar dianggap misalnya bukan warga di situ, jangan sampai itu ketakutnya jangan sampai dikeluarkan si datanya ya dari penerima bantuan. Baiknya kalau misalnya kita terdaftar di suatu daerah dan dibantu oleh pemerintah daerah tersebut sebagai peserta PBPU Pemda, nah itu harusnya memang didaftarkan di FKTP itu di daerah tempatnya terdaftar PBPU Pemda. Kalau mau berobat, kalau berobat kan? boleh. Jadi kalau untuk berobat alurnya itu kata Dian, dia terdaftar kita terdaftar di mana, ke situ dulu gitu, mengakses layanannya untuk FKTP-nya. Nah kemudian kalau misalnya kita membutuhkan rujukan dari dokter umum di FKTP menganggap bahwa ini ibu harus mendapatkan tata laksana spesialistik, harus diperiksa oleh dokter spesialis nih. Nah dirujuklah ke rumah sakit, itu boleh. Nah beda kasus lagi kalau tadi di luar tempat vaskesnya, misalnya dalam kondisi saya ini jalan-jalan ke luar kota, kemudian pada saat itu saya tiba-tiba sakit. Nah itu bisa langsung berkunjung ke FKTP terdekat dari tempat tinggalnya pada saat di luar FKTP terdaftarnya. Maksimal 3 kali ya dok? Maksimal 3 kali sebulan. Jadi boleh ya kakak ya. Selanjutnya Kak, BPJS suami dan anak-anak saya dinonaktifkan karena PHK. Yang aktif hanya saya, karena saya ASN. Solusinya gimana? Nah kalau ASN itu bisa mendaftarkan suami atau istrinya, kemudian anak-anaknya itu bisa masuk tanggungan dari ASN. Silakan anak 3 maksimal, kemudian suami atau istri yang sah. Itu jadi bisa masuk dalam tanggungan ibu. Kalau ASN diurus aja ya. Silakan ke kantor BPJS terdekat ya untuk diubah datanya. Itu didaftarkan. Iya, didaftarkan, dimasukkan dalam tanggungan. Selanjutnya dok,
Kak, kalau kita mau berobat pakai KTP aja bisa gak? Bisa dong. Ada kartu BPJS ya? Bisa dong. Kalau KTP sekarang kita pakai single identitas ya Bapak Ibu. Jadi bisa menggunakan KTP, cukup dengan nomor NIK saja kita sudah bisa mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan. Kalau gak bawa KTP-nya kakaknya bisa? Iya boleh. Selama di situ ada nomor NIK-nya. Ini selanjutnya, Kak, BPJS dinonaktifkan, terus kalau berobat pakai kakak KTP masih sama kan jawabannya? Masih boleh. BPJS-nya dinonaktifkan. Iya. BPJS-nya dinonaktifkan. Kalau BPJS-nya dinonaktifkan, otomatis pasti tidak bisa menggunakan KTP-nya ya. Diaktifin dulu BPJS-nya, dicek dulu. Oh ini saya tadi kalau dia terdaftar mandiri, kalau BPJS-nya nonaktif, artinya dibayar dulu iurannya, baru bisa dipakai kartunya untuk berobat. Kalau misalnya kita bantuan pemerintah tapi dianggap dinonaktifkan karena dianggap mungkin keluar atau ada hal-hal yang menyebabkan dinonaktifkan dari Kementerian Sosial ataupun dari daerah, itu bisa dialihkan, daftar dulu sebagai peserta mandiri Kakak Dian. Oke. Ini selanjutnya Kak, suamiku pegawai swasta kelas 1, aku P3K kelas 2. Aku bisa gabung sama suami gak kelas 1 buat lahir? Dia P3K kelas 2, suami kelas 1 bisa, nanti dihubungkan aja. Jadi nanti yang tinggi itu menjamin untuk suami atau istrinya. Jadi yang terbaca kelas yang tertinggi. Oke, seperti itu ya kakak. Selanjutnya, Kak, kalau BPJS perusahaan ganti Vaskes, ganti ke Vaskes tetap jadi ikut perusahaan atau bayar sendiri mau ganti Vaskes? Boleh. Kalau ganti Vaskes terserah dari pemilik kartu. Kalau untuk badan usaha biasanya kan pegawai badan usaha itu dia punya hak kelas 2 atau dari kelas 1, jadi itu bisa memilih di luar, terserah dari pesertanya sih mau daftar di mana, yang merasa nyaman dan merasa cocok silahkan dipindahkan. Bisa pakai Mobile JKN Kakak Dian. Iya, lihat untuk memindahkannya. Aplikasi Mobile JKN aja. Ya, betul. Maksimal ganti Vaskes berapa kali, Dok? Per 3 bulan ya. Jadi 3 bulan. 3 bulan sekali. Seperti itu ya Kak Lel. Nah, selanjutnya kalau pisah kakak, apakah ngaruh di segmen BPJS-nya Kak? Pisah kakak? Iya, kalau pisah kakak. Gimana ya maksudnya itu ya? Apakah ngaruh di segmen BPJS-nya? Nanti ya kita jawab ya, itu pisah kakak maksudnya kayak gimana itu ya Kakak Dian? Mungkin Kakak Selastri nanti dijelaskan dulu ya maksudnya apa itu yang pisah kakak. Pertanyaannya di chat ulangnya. Kak, aku kan ada 4 anggota keluarga tapi anakku yang ke 1 gak masuk. Apa bisa dimasukin ke PBI? Aku kan ada 4 anggota keluarga tapi anakku yang pertama gak masuk. Apa dimasukkan ke PBI juga. Nah nanti kalau untuk PBI kan dia didaftarkannya melalui pemerintah daerah ya Kakak Rahayu. Jadi untuk pendaftaran kalau mau daftar mandiri boleh, kalau mau didaftar mau juga diajukan sebagai penerima PBI juga silahkan, tetapi mungkin kalau untuk diverifikasinya kalau dalam satu keluarga itu sudah ada yang bekerja, sudah ada yang sebagai ASN, biasanya itu tidak bisa didaftarkan ya sebagai peserta penerima bantuan iuran, biasanya bisanya dialihkan sebagai peserta mandiri. Oke, itu kakak. Ini Kania, suami PBI, saya mandiri tapi ada tunggakan mau pindah ke PBI bisa gak? Iya, jadi untuk pindah bisa. Jadi tadi kembali lagi ya, kita mengarah untuk pendaftarannya ini tergantung dari pemerintah daerahnya. Namun sebelum dialihkan, alangkah baiknya untuk dibayarkan dulu ya untuk kalau ada iuran atau preminya yang belum terbayarkan sebelum kita mengalihkan. Nah, untuk pembayarannya sendiri kalau cukup besar ya dirasa ya Bapak Ibu, itu bisa kita lakukan pembayaran melalui metode rehab, pembayaran cicilan bertahap. Itu bisa kita jadi kita bisa bayar, kita bisa atur untuk iuran yang sudah lewat yang belum terbayar itu yang kita menunggak di aplikasi Mobile JKN. Jadi kita bisa pilih menu rehab seperti itu ya untuk meringankan, jadi nggak langsung semua terbayarkan.
Seperti itu kakak. Selanjutnya kakak Nabila nih, daftar mandiri caranya gimana? Ya, daftar mandiri bisa lewat mobile JKN, pilih menu pendaftaran, masukkanlah di situ apa-apa kelengkapan berkasnya, atau bisa juga pakai nomor Pandawa. Jadi daftar melalui WA, di situ nanti akan diminta berkas-berkas yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran. Sediakan aja KTP kakaknya sama buku rekening banknya. Kak, anak saya belum punya kartu kesehatan soalnya udah umur 5 tahun. Itu gimana? Iya, didaftarkan ya. Jadi kalau untuk anak-anak bayi itu biasanya langsung harusnya pada saat lahir itu baiknya ya Bapak Ibu didaftarkan sebagai peserta JKN tadi, supaya kalau misalnya pada saat ya amit-amit ya, mudah-mudahan enggak ya, kalau misalnya tiba-tiba sakit itu bisa langsung dipakai kartunya Kakak Dian. Itu kakak. Nah selanjutnya, kak kalau BPJS dinonaktifkan apa bisa diaktifkan lagi? Bisa yang tadi ini kan bisa kalau sudah dia nonaktifkan kemudian mau diaktifkan bisa. Jadi tadi lewat mandiri, mendaftar melalui aplikasi mobil JKN, Pandawa, ataukah kalau misalnya kita mau daftarkan oleh pemerintah daerah boleh ke kelurahan atau ke puskesmasnya. Jadi ada juga tempat Kakak Dian itu yang petugas puskesmasnya yang mendata gitu kalau misalnya mau didaftarkan sebagai penerima bantuan. Itu kakak. Ini dari kakak Tiari. Halo kak, kalau sudah bersyarat tapi belum pecah kartu keluarga, apa bisa pindah data BPJS kak? Sebaiknya diupdate dulu ya kakaknya supaya dulu bisa kakaknya. diupdate juga VA-nya. Oke, seperti itu kakak Tiari. Nah selanjutnya dari kakak Erina, kak, apa dalam satu kakak emang kelas BPJS-nya beda ya? Kak, apa dalam satu kakak emang kelas BPJS-nya beda ya? Dalam satu kakak kelas BPJS beda, seharusnya sama ya, kemudian tapi nanti dilihat kembali kenapa bisa beda ya. Biasanya sama iya ya? biasanya sama. Waktu itu nggak ada tunggakan, mau pindah PBI malah dibilang mampu bayar mandiri. Nah, kalau PBI kembali lagi ya, teman-teman Maimononto. Nah, jadi untuk pendaftaran PBI, penerima bantuan iuran itu yang menetapkan adalah Kementerian Sosial. Dari mereka yang akan melakukan verifikasi data atau melakukan pengecekan data. Nah, kemudian kalau dari Kementerian Sosial menganggap datanya itu valid dan memang benar bisa mendapat bantuan iuran, nah itu datanya akan diberikan ke BPJS Kesehatan untuk didaftarkan. Nah kalau kami sih dari BPJS Kesehatan, kita ini tempat pendaftaran ya, mendaftarkan sesuai dengan data yang diberikan oleh Kementerian Sosial atau data di dinas sosial setempat. Nah untuk kalau dari kami bukan ranahnya kami ya untuk menentukan mampu atau tidak mampu untuk didaftarkan untuk sebagai pemerintah daerah. Nah kalau mau gampangnya boleh mendaftar sebagai peserta mandiri aja biar nggak ribet. Tapi kalaupun misalnya memang merasa tidak mampu, silahkan mendatangi dinas sosialnya ataukah di petugas-petugas di kelurahan ya untuk yang biasanya mendata terkait dengan peserta-peserta yang berhak untuk mendapatkan bantuan iuran. Jadi BPJS hanya sebagai penerima data. Benar sekali, penerima data yang akan mendaftarkan data tersebut untuk penerima bantuan iuran. Seperti itu ya kakak. Ini dari kakak Yuhu 66, kak, dari PBI ke Mandiri bisa langsung dipakai berobat gak atau harus menunggu beberapa hari dulu? Dari PBI ke Mandiri ya. Itu ada dua sebenarnya sistemnya, bisa menunggu 14 hari, bisa juga langsung aktif. Jadi tergantung kalau misalnya memang dibutuhkan, artinya bisa menggunakan metode tanpa 14 hari, namun tanpa menunggu 14 hari. Tetapi dalam hal ini ya memang semenjak tidak aktif itu kita harus membayar premi yang premi yang muncul sejak kartu tidak aktif sebagai peserta PBI kalau mau didaftarkan yang tanpa menunggu 14 hari. Seperti itu Kakak Dian. Oke. Dari kakak Atik, kak, kalau mau merubah alamat tempat tinggal secara online atau ke kantor? Bisa secara online ya, tempat tinggal ya. Pandawa. Daripada ke kantor capek-capek, antri panas-panasan, mending lewat Pandawa aja, lebih praktis.
Ada banyak banget yang bertanya ini dok. Terima kasih informasinya, sama-sama Kakak Yuhu. Sama-sama. Rame ya pertanyaan kita. Iya, banyak banget yang bertanya tentang KIS tadi, tapi dokter kan udah berulang kali jelasin ya, jadi kita pilih lagi ya pertanyaan yang lain lagi dulu ya dok. Boleh. Ya. Karena dari tadi bahasnya KIS. Nggak apa-apa. Kita cari dulu lagi. Nah, ini dari peserta mandiri pindah ke lembaga bisa. Lembaga maksudnya ini badan usaha kali ya? Kayaknya. Dari peserta mandiri ke badan usaha, iya, selama dia bekerja ada pemberi kerjanya, didaftarkan oleh pemberi kerjanya, boleh. Begitu ya Kak Henning. Kak, aku sama anak BPJS mandiri, pas pecah kakak sama ortu, punyaku ada tunggakan, punya anak gak ada. Aku sama anak BPJS mandiri, pas pecah kakak sama ortu, punya aku ada tunggakan, punya anak gak ada. Nah, itu perlu dicek lagi ya, saya nggak berani jawab juga, jangan sampai salah jawab ya. Kalau untuk terkait dengan jumlah tunggakan ini kan nanti bisa dicek ya di aplikasi Mobile JKN. Di situ bisa kita cek berapa tunggakan yang atau premi yang belum kita bayarkan. Nah, kalau misalnya dirasa ada hal yang sepertinya ini kurang tepat atau merasa butuh penjelasan lebih lanjut, itu bisa mendatangi kantor BPJS Kesehatan untuk bisa diklarifikasi. Seperti itu ya kakak Alda ya tadi. Iya. Mbak, kemarin BPJS aku bisa dibayar kok, bulan ini gak bisa dibayar. TA-nya nggak bisa ya? Atau seperti apa? Nggak bisa dibayar, nanti mungkin bisa dilaporkan di Pandawa ya, bisa dilaporkan di situ, ataukah bisa menghubungi call center 165 untuk pengecekannya. Dicek dulu keaktifannya ini, jangan sampai sudah terbayar ya. Iya. Jangan sampai sudah pernah dibayar di bulan-bulan sebelumnya. Kak, BPJS PBI pindah mandiri lewat Pandawa, terus lewat masa bayar pertama gimana ya? Nanti lapor kembali dulu, nanti bisa diupdate kembali untuk diaktifkan. Oke, lapornya kemana tuh dok? Bisa melalui Pandawa kali ya, mungkin ya? Ya, Atau kantor BPJS terdekat. Itu ya Kakak Sevi. Ini saya mau baca pertanyaan dok, tapi ini pertanyaannya langsung naik ke atas. Jadi harus ditahan nih pertanyaannya. Iya, kalau nggak ditahan. Iya, kalau lari pertanyaannya. Kak, aku kan bulan Nov tahun 2025 buat BPJS KIS itu Kak, tapi sampai sekarang belum aktif, gimana ya? Bulan November 2025 buat BPJS, tapi sampai sekarang belum aktif. Buat BPJS-nya ini KIS ya. Oh, nanti dilaporkan dulu ya ke bagian cek dulu. Jadi bisa download, dicek dulu itu datanya nonaktif kenapa? Karena kalau dari yang tadi ya, kalau kami sampaikan Bapak Ibu, kalau melalui pemerintah daerah dalam hal ini untuk penerima bantuan iuran itu akan diverifikasi dulu datanya oleh pemerintah daerahnya, dalam hal ini dinas sosialnya. Nah, kalau dianggap dari dinas sosial itu tidak masuk atau belum masuk masuk menjadi kriteria untuk penerima bantuan iuran, artinya belum didaftarkan. Untuk amannya, kalau memang harus digunakan, lebih baik nggak daftar aja sebagai peserta mandiri Kakak Dian. Itu kita langsung tapi memang ada iuran per bulan yang harus dibayarkan. Itu kalau menunggu dari pemerintah daerah juga boleh, cuman memang kita harus rajin bertanya ya atau mengecek pada aplikasi Mobile JKN atau Pandawa, apakah kita punya NIK itu sudah terdaftar atau belum. Kak mau tanya, kenapa tagihan BPJS itu kelas 3 kok naik jadi 70.000 per kepala? Kenapa tagihan BPJS itu kelas 3 kok jadi naik 70.000 per kepala? Harusnya nggak gitu ya dok ya? Tunggu ya. Kelas 3. Iya kan 35.000 ya? Iya, kalau kelas 3 itu 35.000 kakak. Terus? Kelas 2-nya 100.000 dan kelas 1-nya 150.000. Ini kakaknya bayarnya lewat di mana?
Harusnya kayak Oh, gitu ya. maaf kalau dengan tagihan di kelas 3 nah Iya. gitu. Itu mungkin 70.000 untuk 2 bulan ya, untuk 2 bulan. Jadi untuk bulan yang satu, jadi untuk setiap tanggal 1 itu iurannya terbit. Jadi jangan sampai misalnya kita bayarnya di bulan ini itu bisa terbit di jadi untuk bulan ini, untuk bulan misalnya untuk sekarang Februari ya tanggal 6. Artinya ini sudah terbit iuran BPJS bulan Februari 35.000 dan Januari 35.000. Jadi nanti terbacanya 2. Ataukah dalam kartu keluarga itu ada 2 orang. Nah, jadinya terbacanya 70.000. Seperti itu ya. Ini kakak Syakila kok aku nggak bisa masuk JKN ya kakak. Ini kak Syakila bisa dijelaskan dulu kronologi kenapa dia bisa masuk, mungkin lupa password atau bagaimana? Kakak Apia, pencairan lewat APK JMO. Ini sekarang kita lagi bahas tentang BPJS Kesehatan. Iya, Kakak JMO Apia. kayaknya punyanya saudaranya BPJS Kesehatan, Iya, BPJS Ketenagakerjaan. Nanti ditanyakan di yang Kan bersangkutan ya. Ketenagakerjaan. Kak, kalau Kak mau tanya, cara cek BPJS gimana? Agak pakai aplikasi JKN bisa lewat Pandawa kakak, chat WhatsApp aja di 0818 165 165. Nanti chat aja, gak usah pakai aplikasi mobile JKN. Kak, kalau mau tanya soal JKN kan mau ambil antrean tapi gak bisa. Tertulisnya nomor HP minimal 10 digit. Bagaimana? Mau ambil antrean tapi gak bisa, tertulisnya nomor HP minimal 10 digit. Antrian apa ini? Antrian online kayaknya. Antrian di rumah sakit ya? Di aplikasi mobile JKN ya. Untuk nanti dicek kembali ya. Dipastikan kalau nomornya ada 9 digit. Harusnya nomor HP kan 12 digit. Iya, atau minimal 11 ya. Iya. Nanti dicek kembali ya untuk ini alasannya. Baru dengar sih. Iya, cek kembali dulu ya kakak. Ya, dicek kembali dulu ya. Kalau memang tidak nanti dilapor aja nanti di kantor BPJS setempat. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kak mau tanya kok tiba-tiba BPJS saya sudah dibayar. Nah, Gimana tuh kalau lu BPJS nya udah dibayar? yang dibayarin. Ininya kali ya. Jadi kalau untuk tiba-tiba BPJS dicek dulu ya. Jadi kan di menu mobil JKN itu di situ ada pilihan kita untuk mengecek iuran kita ataupun berapa yang harus dibayar. Nah, kalau di situ lunas artinya kemungkinan itu sudah pernah dibayar di bulan sebelumnya. Misalnya bulan lalu kita membayar langsung 2 bulan sehingga bulan ini tidak perlu dibayar lagi. Seperti itu mungkin ya. Ini dari kakak Irma, kak prosedur kalau mau turun ke kelas 3 gimana? Nah, ini biasanya kalau untuk turun kelas itu membutuhkan waktu 1 tahun dulu ya. Jadi kalau kita daftar di tahun pertama sudah daftar misalnya kelas 2, nanti 1 tahun berikutnya itu baru bisa dipindahkan kelasnya jadi kelas 3. Itu bisa juga melalui aplikasi mobile JKN ya, perubahan data. Jadi harus setahun dulu di kelas sebelumnya. Iya, ya, betul. ya. Kecuali pindah Vaskes, pindah FKTP itu bisa per 3 bulan. Kalau kelas rawat itu per tahun. Yang tadi ini dok yang 70.000 tadi berarti itu masuk Iya, tagihan 2 betul. bulan ya? Kemungkinan 2 bulan, Januari sama Februari. Ya seperti itu ya. Iya, betul kakak. Nah selanjutnya kakak kenapa BPJS saya udah bayar tapi kok di mobile JKN masih ada tunggakan? BPJS Mandiri saya kan sudah dibayar. Biasanya kalau di mobile JKN itu dia real time ya untuk melihat, jadi atau ditunggu dulu mungkin biasa 1x24 jam. Kalau memang masih belum berubah nanti dilaporkan pakai di mobile JKN itu dicek, di situ disampaikan berapa iurannya dan berapa permintaan informasi boleh. Jadi bukti bayarnya disediakan, kemudian nanti untuk dibantu cekan kenapa BPJS-nya masih tadi terpaksa menunggak ya. Iya. Selanjutnya dari kakak Iva, kak mau bikin BPJS online nanti cetak kartunya di mana ya?
BPJS online. Nah, kalau BPJS online kartunya itu kan sekarang tadi udah disampaikan ya, nggak ada lagi pencetakan kartu. Jadi kita sekarang sudah single identity menggunakan KTP ataukah kartu keluarga pada saat berobat, ataukah menggunakan KIS digital yang didownload melalui aplikasi mobile JKN. Yang warna biru di ujung kiri ya. Ya. Jadi sekarang kartunya udah digital, kakak. Ya, jadi udah nggak ada lagi ya pencetakan kartu. Kalau mau berobat ke Vaskes bisa bawa KTP-nya aja atau kakak. Betul. Ini selanjutnya siang kak, kalau mau mendaftar BPJS Mandiri tapi pembayaran ditangguhkan, itu gimana ya kak? BPJS Mandiri pembayaran ditangguhkan. Ini banyak kepesertaan ya. Nah, jadi kalau untuk Mandiri itu jangan sampai memang baru pertama kali mendaftar ya. Iya. Nah, jadi itu harus diupdate kembali VA-nya. Kalau misalnya kita sudah daftar, terus waktu pembayarannya itu kita sudah melewati waktu pembayaran, ya harusnya dalam kurun 14 hari itu dibayarkan, kemudian tidak dibayar pada kurun waktu itu akan nonaktif lagi nanti virtual account-nya. Nah, silakan untuk nanti dilapor kembali untuk bisa diupdate, menunggu 14 hari lagi untuk bisa dibayar. Dari Mama Najib, jawabannya keluarga tidak berhak menerima manfaat rehat. Jadi syarat ikut rehat itu harus tunggakannya di atas 3 bulan, di atas 4 bulan ya dok ya, 3 bulan. Jadi kalau tunggakannya masih 1 bulan, 2 bulan, baiknya dibayarkan dulu aja. Ya, jadi persyaratan rehab itu ada persyaratannya. Nanti dilihat di mobil JKN nih, kalau misalnya tunggakannya lebih dari 4 bulan, itu baru bisa didaftarkan sebagai peserta rehab. Kalau hanya 1 atau 2 bulan, mungkin dianggap itu masih bisa dilakukan pembayaran. Jadi kalau untuk dicicilnya belum bisa. Ya, seperti itu. Itu Mama Najib. Selanjutnya ini dari Kakak Nata, kalau lupa akun JKN gimana ya? Nanti dipilih aja, kalau mau login itu lupa akun. Nanti diikuti aja langkah-langkahnya. Bulan ini BPJS PBI. Bulan ini BPJS PBI ibuku tidak aktif. Cara urusnya gimana ya? Dari kakak dia. Bulan ini BPJS ibunya nggak aktif ya? Iya. Cara urus BPJS apa ini ya? PBI. PBI langsung aja dialihkan sebagai peserta mandiri. Ya, supaya langsung aktif lagi. Jangan menunggu nanti berbulan-bulan, nanti banyak itu lagi nanti yang bikin ada menunggu 14 hari. Jadi kalau bulan ini sudah nonaktif, sudah ketahuan bahwa mau nonaktif, langsung aja didaftarkan bulan ini sehingga dia langsung bisa, kalau didaftarkan mandiri itu bisa langsung aktif, tidak menunggu lagi 14 hari kakak dia. Dari kakak Nadia, kalau mau pindah fasilitas kesehatan melalui aplikasi berapa bulan baru aktif? Langsung jadi nanti misalnya dia akan aktif di tanggal 1 bulan berikutnya ya. Kalau misalnya kita pindahkan bulan ini sekarang tanggal 6, nanti untuk aktif di Vaskes selanjutnya itu di bulan depan pertanggal 1. Jadi mau pindah tanggal berapapun tetap aktif di tanggal 1 ya? Iya, benar. Selanjutnya KIS aktif tapi di mobil JKN-nya nggak ada foto KIS-nya, itu gimana kak? Nah, kalau di aplikasi mobile JKN itu nanti kakaknya bisa pencet tombol yang paling bawah itu ya dok ya, kartu digitalnya untuk lihat kartu digital. Iya, ada di menu ini ya, tunggu aku bukain. Contohnya ya, kita bisa memilih di menu kartu. Jadi di sini yang paling bawah ada menu kartu. Ini kartunya muncul deh. Gampang aja kan ya. Jadi ada menu kartu, terbitlah di kartunya ya. Jadi sekarang tidak ada pencetakan kartu lagi sobat JKN. Nah, pertanyaan selanjutnya, cara mengganti nama BPJS yang asalnya pakai nama ibu jadi nama bayinya.
Oh iya, di update, dilaporkan ya ini kalau biasa memang kalau habis lahiran itu masih menggunakan nama bayi, jadi biasanya pakai surat keterangan lahir, itu bisa pakai Pandawa ya kejadiannya untuk dilaporkan untuk ataukah ke kantor BPJS Kesehatan setempat untuk diupdate datanya untuk bisa menggunakan nama bayinya sendiri apabila sudah ada dibuatkan kartu keluarga atau akte kelahiran. Jadi itu diurus sebelum 3 bulan ya, karena nanti kalau nggak diurus nanti bisa nonaktif kalau biasanya nama bayi itu tidak terupdate. Ya, seperti itu ya kakak. Selanjutnya bayiku meninggal, tapi BPJS-nya aktif, dibiarin aja atau bisa dihapus kak? Kalau sudah meninggal dinonaktifkan ya Bapak Ibu ya teman-teman. Kalau sudah meninggal dilaporkan. Kalau meninggalnya di rumah sakit biasanya dari rumah sakit itu akan membuat pada saat pengajuan klaimnya akan menonaktifkan dengan alasan meninggal. Nah itu tidak perlu dilaporkan. Tetapi kalau meninggalnya di rumah ataukah di luar atau di FKTP atau di luar fasilitas kesehatan di rumah sakit itu baiknya dilaporkan ya ke BPJS Kesehatan setempat untuk dinonaktifkan supaya iurannya nggak terbit terus setiap bulannya. Ini selanjutnya kak, kalau mau pindah alamat KTP di mobile JKN masih alamat lama, cara gantinya di mana kak? Kalau pindah Mungkin perubahan pendaftaran, nah ini mobile kita JKN. pakai mobile JKN, Perubahan kemudian data peserta. nih, jadi mobile JKN, kemudian ada perubahan data peserta. Pilih, nah di situ bisa alamatnya nanti dimasukkan. Iya, alamatnya ini. Alamatnya. Nah ini kalau ada perubahan alamat surat silahkan dimasukkan datanya di sini. Ini gampang aja lewat mobile JKN. Pilih menu perubahan data. Nanti di situ ada ubah alamat. Oke kakak, saya sudah cerai, bisa tidak ya saya pecah BPJS tanpa harus membayar tunggakan saya dan mantan? Kalau untuk menghilangkan iuran yang telah terbit itu seperti tidak bisa ya teman-teman. Jadi kalau sudah terbit iurannya itu sebelum kita pecah itu harus dilunasi terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah dilunasi bisa dilakukan update atau diupdate kakaknya untuk bisa diterbitkan virtual account yang berbeda dengan pasangan sebelumnya. Kak, dari Mama K, Kak mau tanya, mau bikin BPJS anak kelahiran 2009, apa harus bayar dari 2009 sampai sekarang? Kalau untuk 2009 tidak ya. Kalau per 2022 ya kalau. Apa bayarnya harus dari 2009? Mungkin bayinya belum pernah ada JKN dari lahir kan? Iya, jadi kalau untuk bayi per tahun 2022 ya, kalau tidak salah itu memang harus dibayar sejak lahir. Tapi kalau untuk 2009 sih tidak. Jadi nanti akan 2019 dibayar. ini dok. Oh 2019. Ya. Soalnya 2009 kaget. Berarti udah besar anaknya kalau 2009. Tunggu ya. Saya cek kembali. Kita next dulu ya sambil mencari ya. Kak, aku udah lunas tunggakan, tapi kok ada denda rawat inap? Nah itu pertanyaannya enak didengar itu. Soalnya saya banyak di pelayanan ya, jadi agak ini kalau mengenai kepesertaan ya. Jadi kalau untuk denda rawat inap, jadi kalau Bapak Ibu ya teman-teman itu kalau kita punya kartu BPJS Mandiri, alangkah baiknya itu kita membayarnya rutin ya, setiap tanggal 1 sampai 10 setiap bulannya untuk menghindari adanya tunggakan. Nah, kalau misalnya periode di tanggal misalnya kita sudah menunggak nih, kemudian kita masuk rumah sakit. Nah, kalau pada saat menunggak kemudian kita tidak
masuk rumah sakit itu nanti yang akan dilunasi untuk tunggakannya hanya tunggakan bulan berjalan saja, iuran yang bulan berjalan. Nah kalau misalnya dia masuk ke rumah sakit, nah inilah nanti akan dikenakan denda rawat inap kakak. Jadi denda rawat inap untuk sebagai ya punishment-nya ya karena pernah menunggak. Tapi kalau nggak masuk rawat inap dalam periode 45 hari setelah menunggak itu tidak akan ada denda rawat inap. Jadi denda yang didapatkan pada saat peserta pernah menunggak itu denda rawat inap itu besarnya 2,5% dari bulan tertunggak dikali biaya inasibi yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Ya seperti itu ya kakak. Nggak terasa sudah 45 menit nih dok. Iya banyak hal ya pertanyaannya itu yang iya. tadi saya ini dok nunggu berapa hari nunggu setelah bayar tunggakan BPJS masih belum aktif. Oh setelah bayar tunggakannya BPJS masih belum aktif. Setelah bayar tunggakan BPJS belum aktif itu nunggu berapa hari? Biasanya kalau sudah bayar tunggakan langsung aktif ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya memang non aktif itu segera dilaporkan untuk dibantu pengecekannya. Jangan sampai ada kendala misalnya pernah pembayarannya melalui bank, ada biasanya seperti itu ya, ada gangguan yang sehingga ditunggu aja dulu maksimal ya. Kalau misalnya memang masih non aktif, apalagi yang masuk rumah sakit ini kakak Dian, biasanya pasti butuh sudah dibayar langsung untuk diaktifkan, atau kalau memang udah aktif pada saat sudah dibayar segera dilaporkan ke kantor BPJS Kesehatan setempat atau di call center 165 ya Bapak Ibu, biar bantu cekan ya kenapa non aktif. Iya. BPJS dicek tidak aktif gimana? Mobile CKM tadi ya. Kalau dicek tidak aktif segera aktifkan dong. Iya, jadi segera diaktifkan. Kalau tidak aktif karena menunggak, ya segera dibayar iuran premi per bulannya. Oke, seperti itu. Sudah cukup lama ya dok kita menjawab pertanyaan sobat JKN di sore hari ini. Mungkin sampai di sini dulu BPJS online kita. Nanti bagi sobat JKN yang mau bertanya tapi belum sempat dijawab pertanyaannya, mungkin bisa follow dulu, tunggu notifikasi live kita selanjutnya. Atau mungkin bisa bertanya di DM ya. Nih di Memonon tuh juga boleh ya kakak ya, kakak Dian. Bisa bertanya lewat DM Instagram